Orang di ranjang ini akan dioperasi. Aneh, mereka tidak menggunakan bius. Memotong tangannya. Melihat ia tidak tahan, membunuhnya. Beberapa detik kemudian, ia hidup lagi. Tubuhnya juga kembali pulih. Ini adalah kekuatannya. Tubuh yang tidak bisa mati. Orang dengan kemampuan ini disebut Ajin. Ajin adalah film yang dibuat berdasarkan manga. Ini adalah bentuk manga dari Ajib. Sangat mengejutkan. Video mulai. Tokoh utama bernama Kei Nagai ditabrak truk. Ia adalah Ajin ketiga di Jepang. Kemudian, ia segera ditangkap oleh pusat penelitian. Organisasi ini menuntut perlindungan Ajin. Tapi perlindungan hanyalah kebohongan. Peneliti berpikir, rahasia evolusi tersembunyi dalam tubuh Ajin. Maka Ajin terus-terusan dibedah. Menghabiskan waktu 3 hari. Kei sudah mengalami kematian yang menyakitkan. Ia meminta dengan putus asa. Apa salahku? Di luar, para pejabat menyaksikan dengan tenang. Tiba-tiba, alarm berbunyi. Penjaga keamanan berteriak, ada penyusup. Kemudian ia dibunuh. Di CCTV muncul seorang pria, Ajin pertama di Jepang. Sato, ia akan menyelamatkan Kei. Para pejabat panik, kirimkan orang untuk menangkapnya. Tapi kemampuan bertarung Sato mengagumkan. Dapat hidup kembali. Walau para penjaga mengenai dia dengan obat bius, ia dapat mengambil keputusan dengan cepat. Kelelahan, ia menembak dirinya sendiri. Hidup kembali. Ini adalah pertempuran. Dengan cepat menolong Kei. Membujuknya bergabung dengan Sato. Berkata ia akan membantai para peneliti. Kei keluar dari ruangan. Ada 3 dokter sedang terbaring. Sato membunuh mereka. Kei sadar. Sato adalah seorang pembunuh keji. Ia sudah lama kehilangan rasa kemanusiaannya. Kei memutuskan. Ia akan membunuh Sato. Sato membalas menembak. Memperhatikan waktu hidup kembali. Kei membawa dokter dan bersembunyi. Tapi Sato mengejar. Kali ini, Kei terpikir sebuah ide. Ia menggunakan dirinya sebagai umpan. Membawa dokter itu kabur. Sato yakin. Mereka berdua bertarung. Hidup kembali. Kei dengan cerdas membunuh dirinya. Saat hidup kembali ia melukai Sato. Dan memanfaatkan waktu Sato hidup kembali. Dan kabur. Tapi Sato terlalu cepat. Ia segera menyusul. Kemudian, muncul sesuatu yang luar biasa. Kei melihatnya. Sato berkata sembari tersenyum. Setiap Ajin memiliki setan. Apa kamu tidak tahu? Kei segera mencoba mengeluarkan setan miliknya. Mereka berdua bertarung. Kei mencoba melarikan diri. Tapi pengalaman bertarung setan Kei sangat sedikit. Dengan cepat dikalahkan setan Sato. Sato menyusul. Kali ini, ia mengeluarkan asap hitam. Kedua kalinya mengeluarkan setan. Sato terkejut. Ia dibunuh setan Kei. Kei melarikan diri lagi. Tapi Sato dapat mengejar. Ia sudah melarikan diri cukup jauh. Sato gagal. Karena ia ada urusan yang lebih penting. Ia bertemu anak buahnya. Seorang Ajin yang menggunakan kursi roda. Kemudian, mereka berniat tampil di depan media. Sato berkata ke wartawan. Pemerintah tidak peduli terhadap Ajin. Mereka mencari keuntungan. Ajib dianggap sebagai eksperimen. Mereka menyiksa setiap hari. Orang di kursi roda. Sudah disiksa selama 2 tahun. Sato menangis dan berkata, ia baik hati. Hanya berharap pemerintah dapat menghormati Ajin. Buatlah daerah khusus Ajin. Wartawan tercengang. Mulutnya menyeringai. Berbagai stasiun televisi melaporkan hal ini. Tapi pemerintah tidak merespon. Ini membuat Sato marah. Ia merekam video dan berkata pada pemerintah, sebagai balas dendam, ia akan bergerak besok siang. Menyerang gedung. Sedetik kemudian, sebuah pesawat melintas. Debu beterbangan. Sato melangkah keluar dengan utuh. Ia menggunakan kemampuannya. Menabrakkan pesawat ke gedung. Mewakili para Ajin. Deklarasi perang kepada pemerintah. Orang-orang menyelamatkan diri. Mereka tidak bisa menebak mengapa Ajib sangat kejam. Menghadapi prajurit super ini, polisi biasa tidak bisa menghentikan mereka. Pemerintah mengirim pasukan paling elit. Dengan perintah komandan, menembak Sato. Mengenainya. Kemudian, polisi mendekat pada mayat Sato. Asap hitam muncul. Sebelum ia hidup, ia ditembak lagi. Berkali-kali. Ini adalah taktik pemerintah. Tembakan beruntun.
Agar Ajin tidak ada waktu untuk hidup lagi. Tidak terpikir, Sato memiliki teman, penembak jitu, membuat mereka lengah. Sato terjatuh dari tandu. Menunggu para polisi ingat, sudah terlambat. Ia bangkit, menggunakan polisi sebagai tameng. Menembak, segera. Ia hidup kembali, mencekik leher seorang polisi, menarik pin granat, menjejalkannya ke helm, kemudian mendorongnya ke kerumunan. Menjadi pembantaian satu sisi. Walau pasukan polisi kuat, tapi tidak bisa mengalahkan Sato yang memiliki nyawa tak terhitung. Dengan cepat, yang terakhir juga tumbang. Ia mengambil kamera, berhadapan dengan para pejabat, meminta tuntutan. Ia tidak mau daerah khusus Ajin. Ia ingin Tokyo. Jika pemerintah menolak, ia akan menggunakan gas beracun di Tokyo. Semua yang ada di sini. Aku menunggu balasan kalian. Kali itu, Kei menonton melalui TV. Ia tidak bisa diam saja. Sato harus dihentikan. Ia mencari para pejabat, menawarkan kerjasama. Tapi si kepala, Tosaki harus memberi ia identitas baru. Dan tidak menahannya sebagai Ajin. Untuk mengalahkan Sato, Tosaki setuju. Mereka datang ke perusahaan yang menciptakan gas beracun. Sato menggunakan gas itu. Ia pasti akan ke sini. Pegang ini. Hentikan dia. Betul saja. Mereka tiba. Sato masuk ke perusahaan ini. Dan mulai menembaki orang. Mereka menyerang ruang penjaga. Tidak bisa melawan. Pada saat yang bersamaan, mereka mengirim seseorang untuk meretas keamanan bangunan. Gas beracun itu ada di lantai 49. Mereka segera bergerak. Saat ini, Kei berdiri di depan kipas X-House. Ia mengeluarkan asap hitam. Ini adalah ide dari Kei. Karena hanya Ajin yang bisa melihat asap ini. Kei menggunakan kipas ini untuk mengeluarkan asap, membutakan para Ajin, membuat mereka tidak bisa melihat. Polisi yang menyergap, menggunakan kesempatan ini untuk membius mereka. Tapi mereka menemukan, Sato tidak berada di antara orang-orang ini. Ada satu jalan masuk ke gedung. Mereka menaruh semua pasukan di sini. Tapi mereka tidak sadar. Di dalam tas ada sebuah tangan. Pemilik tangan ini adalah Sato. Mereka tidak tahu, setelah Ajin mati, tubuhnya akan hidup berdasarkan potongan tubuh terbesar. Setelah ia bangkit, Sato meremukkan tubuhnya, agar rencana miliknya berhasil. Ketika temannya bertarung, ia naik sepeda, datang ke pabrik kayu, berbaring di peremuk kayu, tubuhnya hancur, kemudian masuk ke bangunan tanpa susah payah. Pada saat ini, polisi tidak tahu ada Sato. Hai, aku sudah tiba. Sato hidup kembali, membunuh para polisi. Kei mengetahuinya. Ia membiarkan setannya berdiri di ventilasi. Asap hitam mengganggu penglihatan Sato. Polisi menembak dengan bius. Ia pun tertidur. Ia terjatuh. Kemudian menghampiri Sato. Macan tidur. Tiba-tiba, peluru bius keluar dari tubuhnya. Sato melemparkan si presiden. Ternyata, setan hitamnya menghalangi peluru bius. Mereka tertipu. Sisa polisi dibereskan dengan mudah. Sato membangunkan temannya, memotong tangan si presiden, pergi ke lantai 49, membuka brankas dengan sidik jari, mengambil gas beracun. Sato terburu-buru. Ia mengundang Kei naik ke lantai teratas, membiarkan dirinya melihat akhir dari Tokyo. Kemudian, Kei menyerang dengan diam-diam, mengambil gas beracun. Sato mengeluarkan setannya. Keduanya bertarung dengan ganas. Gas itu kembali direbut Sato. Ia melempar dengan langsung, selama terjatuh ke tanah. Tokyo tamat sudah. Kei melompat, menangkap gas itu. Ketika terjatuh, setan muncul di bawah tubuh Kei. Tidak begitu. Untuk mengalahkan Sato, harus bisa membius dirinya. Kei sembunyi di belakang gerobak, berlari, menembak Sato dengan peluru bius. Sato menembak dirinya sendiri, dan bangkit kembali. Mulai pertarungan terakhir. Saat bertempur, Kei dikenai setannya sendiri. Sato terkejut. Setannya muncul di belakang Kei, melemparnya. Kei mengambil peluru bius, mengenai kakinya. Sebelum Sato dapat bereaksi, ia menembak. Peluru bius itu bekerja. Kei terbaring di lantai kelelahan. Akhirnya selesai. Tapi ketika ia menoleh, melihat setan Sato menebas dirinya, dan hidup kembali. Terlambat. Yang lebih parah,
Setan Kei tidak bisa dipanggil. Sato menghampiri Kei. Pada akhirnya ia menang. Kei merasa lega. Ia sudah lama bertahan. Polisi datang dari langit, menyetrum Sato. Ia berlutut dan membunuh diri. Kei menarik Sato, kemudian disemprot dengan cairan dingin. Beberapa detik, mereka membeku. Polisi menembak. Agar mereka tidak bisa bangkit, polisi juga menggunakan vakum untuk mengumpulkan pecahan mereka. Begitu saja, Kei dan Sato mati bersama. Tosaki memberi hormat atas kematian Kei. Ia tidak sadar, ada potongan tangan di sebelahnya. Polisi panik, ingin menembak Kei, tapi ia merusak kaca dengan kepala, dan melompat keluar. Filmnya selesai. Di film ini, Ajib memiliki tubuh yang tidak bisa mati. Ditangkap untuk dijadikan eksperimen. Setiap hari disiksa. Sato sudah disiksa selama 20 tahun. Kamu dapat bertanya, bagaimana manusia menjadi sangat jahat? Pada manga, banyak orang yang berkata, Ajin bukanlah manusia. Pandangan mereka selama tidak sama, dingin, diskriminasi, dicap, sama saja dengan jahat. Pada akhirnya, aku ingin bertanya, jika suatu hari, tikus di laboratorium bermutasi, dan mencakar yang membunuh mereka, apa kalian merasa, ini adalah balas dendam? Sayang sekali, aku inspektur, tidak akan melewatkan film bagus.